Pasar Tanah Abang pagi itu sibuk seperti biasa. Hiruk-pikuk suara pedagang yang menawarkan dagangannya bercampur dengan aroma makanan khas pasar, menciptakan suasana yang ramai sekaligus penuh tantangan bagi siapapun yang ingin mencari celah untuk berkuasa. Di tengah kerumunan itu, seorang pria bertubuh kekar melangkah penuh percaya diri. Namanya Ucok, pendatang dari Medan yang baru sebulan menetap di Jakarta. Ia memiliki rencana besar, menguasai wilayah ini dan menjadi nama yang ditakuti oleh semua orang. Ucok bukan tipe orang yang membuang waktu. Ia langsung beraksi, menyusuri lorong demi lorong, mencari pedagang yang terlihat lemah atau terlalu sibuk untuk melawan. Tubuhnya yang tinggi besar, lengkap dengan otot yang menonjol, membuat sebagian besar orang menghindari tatap mata dengannya. Dengan nada suara tegas, ia mulai mendekati seorang pedagang buah yang sedang menata dagangannya. "Bang, kalau mau daganganmu aman, kasih 50.000. Aku yang jaga biar nggak ada yang ganggu," katanya sambil menepuk bahu pedagang itu. Pedagang buah itu menatapnya dengan gugup. Ia tahu ini adalah ancaman terselubung. Tetapi apa daya, melawan hanya akan membawa masalah. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan beberapa lembar uang kepada Ucok yang langsung tersenyum puas. "Bagus. Bang, jangan lupa, tiap pagi aku bakal datang," ujar Ucok, lalu melenggang pergi tanpa peduli tatapan iba dari pedagang lain. Ucok merasa dirinya mulai mendapatkan pijakan di Tanah Abang. Dalam waktu singkat, ia berhasil memungut uang keamanan dari beberapa pedagang kecil. Namun, ambisinya tidak berhenti di situ. Ia ingin menguasai lebih banyak blok, termasuk area yang terkenal ramai di Blok C. Ia mendengar desas-desus tentang seorang pria bernama Hercules yang disebut-sebut sebagai penguasa bayangan pasar ini, tetapi Ucok mengabaikan cerita itu. Baginya, semua orang sama, asal punya uang, mereka bisa ditaklukkan. Di suatu sudut, seorang pedagang kain tua memperhatikan gerak-gerik Ucok dengan wajah khawatir. "Anak itu cari gara-gara," gumamnya pelan. Ia tahu bahwa aksi Ucok tidak akan dibiarkan begitu saja. Tanah Abang adalah pasar besar dengan aturan yang tidak tertulis. Dan siapapun yang mencoba melangkahi batas akan menghadapi konsekuensi berat. Namun, Ucok tampaknya tidak peduli dengan peringatan itu. Sore harinya, setelah mengantongi cukup uang dari para pedagang, Ucok duduk santai di sebuah warung kopi kecil. Ia merasa puas dengan pencapaiannya hari itu, tapi di benaknya sudah terbayang langkah selanjutnya. "Besok aku mau ke Blok C," pikirnya sambil menyeruput kopi hitamnya. Ia tidak sadar bahwa tindakannya telah menarik perhatian orang-orang tertentu. Beberapa pria berwajah garang yang duduk di meja sebelah melirik Ucok dengan tatapan penuh arti. Mereka berbisik pelan, membicarakan pendatang baru ini yang begitu berani menantang aturan di pasar yang selama ini mereka anggap sudah mapan. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dan mengetik pesan singkat. "Bos, ada orang baru di sini. Sok berani," tulisnya. Pesan itu terkirim kepada seseorang yang namanya tidak asing di Tanah Abang, Hercules. Langit mulai gelap, tapi pasar masih ramai. Ucok bangkit dari duduknya, mengayunkan langkah dengan percaya diri menuju kontrakan kecilnya di pinggiran pasar. Ia tidak menyadari bahwa malam itu, roda takdir sedang berputar, membawa dirinya menuju pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pagi berikutnya, matahari baru saja menyapa pasar Tanah Abang. Hiruk-pikuk pedagang mulai memenuhi lorong-lorong pasar, dan aroma kopi bercampur bau kain baru menyesaki udara. Ucok sudah bersiap dengan rencana hari ini, menjadikan Blok C sebagai wilayah kekuasaannya berikutnya. Dengan langkah lebar dan dada membusung, ia menuju area yang terkenal dengan perdagangan kain terbesar di Jakarta itu. Blok C berbeda dari area lain yang sudah Ucok datangi. Suasananya lebih ramai, kios-kiosnya lebih besar, dan para pedagang di sini tampak lebih percaya diri. Namun, Ucok tidak gentar. Ia melihat seorang pria kekar berdiri di depan salah satu kios kain terbesar. Wajah pria itu serius, posturnya tegap, dan caranya berdiri menunjukkan bahwa ia bukan pedagang biasa. "Ini pasti pemilik kios ini," pikir Ucok sambil menyusun strategi. Tanpa ragu, Ucok mendekati pria itu. "Bang, kalau mau daganganmu aman, bayar uang keamanan. Cuma 100.000 aja," ucapnya langsung, dengan nada yang sudah biasa ia gunakan untuk memaksa. Kali ini, tidak ada basa-basi. Ucok yakin tubuh besar dan suaranya cukup untuk membuat siapapun menurut.
Pria itu menoleh pelan. Matanya tajam seperti elang, menatap Ucok dari kepala hingga kaki. "Kamu baru di sini, ya?" tanyanya dingin. Suaranya dalam namun tenang. Ucok merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia tidak menunjukkan rasa gugupnya. "Bukan urusan kau siapa aku. Kalau kau di sini, bayar. Itu aturan," jawabnya dengan nada mengancam. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan percakapan itu. Beberapa pedagang saling berbisik, sementara yang lain tampak kaget. Pria yang berdiri di depan Ucok bukan orang sembarangan. Ia adalah Hercules, preman paling disegani di Tanah Abang. Namun, Ucok tidak mengetahuinya. Ia hanya melihat seorang pria kekar yang dianggapnya seperti sasaran lain yang mudah diintimidasi. Hercules tersenyum kecil, tapi bukan senyum ramah. "Kau tahu di mana kau berdiri sekarang, anak muda?" tanyanya sambil melipat tangan di dada. Ucok mengerutkan dahi, bingung dengan pertanyaan itu. "Aku nggak peduli ini tempat siapa. Mulai sekarang, ini wilayahku," jawab Ucok dengan tegas, mencoba menegaskan dominasinya. Mendengar jawaban itu, Hercules melangkah maju. Perawakannya yang besar kini tampak semakin menakutkan, membuat Ucok sedikit mundur tanpa sadar. Namun, Hercules tetap tenang. "Blok C ini ada aturannya, dan aku yang jaga aturan itu. Kalau kau mau coba-coba di sini, kau harus tahu siapa yang kau hadapi," ucap Hercules dengan suara yang kini lebih keras, cukup untuk membuat orang-orang di sekitar berhenti beraktivitas dan memperhatikan. Ucok tetap bersikeras. "Aku nggak peduli kau siapa. Kalau kau nggak bayar, jangan salahkan aku kalau kios ini tutup selamanya." Ucok mencoba menutupi rasa cemas yang mulai muncul. Hercules tidak membalas dengan kata-kata lagi. Ia hanya memandang Ucok tajam, seperti elang yang mengamati mangsanya. Suasana tegang meliputi pasar, dan semua orang menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan di Blok C memuncak. Orang-orang berhenti beraktivitas. Mata mereka tertuju pada dua pria kekar yang saling berhadapan. Ucok, dengan tubuhnya yang besar dan suara lantang, tanpa percaya diri meskipun ada keraguan kecil di dalam dirinya. Sementara itu, Hercules tetap berdiri tenang, seperti gunung yang tak tergoyahkan. Tatapan matanya tajam, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Anak muda," Hercules membuka suara. Suaranya lebih pelan tetapi penuh otoritas. "Sebelum kau melangkah lebih jauh, ada baiknya kau tahu siapa aku." Ucok mendengus. "Aku nggak peduli kau siapa. Yang jelas, mulai sekarang aku yang urus keamanan di sini. Kalau kau nggak setuju, kita bisa selesaikan sekarang." Kalimat itu diucapkan dengan nada menantang. Tetapi jauh di lubuk hatinya, Ucok mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Salah satu pedagang kain yang berdiri tak jauh dari mereka, memberanikan diri berbisik ke arah Ucok. "Bang, itu Hercules. Jangan main-main." Ucok hanya melirik pedagang itu sekilas. Tidak terlalu menggubris. Nama itu memang pernah ia dengar. Tapi ia menganggap itu hanya cerita lama yang dilebih-lebihkan. Baginya, semua orang sama saja, hanya perlu sedikit tekanan untuk tunduk. Namun, Hercules berbeda. Ia melangkah maju dengan gerakan perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti membawa aura yang menekan udara di sekitar mereka. "Kau kira jadi pemimpin itu cuma soal otot dan ancaman? Kalau kau benar mau berkuasa di sini, kau harus paham bahwa Tanah Abang punya aturannya sendiri," kata Hercules, suaranya rendah tapi menusuk. Ucok merasa darahnya mendidih. Ia tidak terbiasa ditegur, apalagi di depan banyak orang. Tanpa pikir panjang, ia menunjuk Hercules dengan jari telunjuknya. "Aturan? Aturanku yang berlaku sekarang. Kau cuma orang tua yang sok berkuasa." Kata-kata itu keluar dengan penuh emosi, menarik desahan kaget dari beberapa orang yang menyaksikan. Hercules hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Ucok sedikit meremang. "Kau berani bicara besar, tapi kau tidak tahu apa-apa soal pasar ini," katanya sambil melipat tangan di dada. "Tanah Abang ini bukan sekadar tempat jualan. Ini rumah bagi banyak orang. Dan aku di sini bukan untuk menakut-nakuti. Aku menjaga rumah ini." Ucok terkesiap mendengar nada penuh keyakinan itu, tetapi ia mencoba menutupi kegugupannya dengan tertawa sinis. "Omong kosong. Kalau kau nggak mau tunduk, kita lihat saja siapa yang lebih kuat." Tantangannya diiringi langkah maju,
menunjukkan bahwa ia siap untuk bertarung kapan saja. Hercules tidak bergerak, hanya menatap Ucok dengan tenang. Kekuatanmu bukan tandingan untuk kesalahanmu, anak muda, ucapnya datar. Tapi, kalau kau ingin belajar arti sebenarnya dari kepemimpinan, aku akan tunjukkan. Tidak di sini, tidak sekarang. Aku tunggu di tempat yang lebih pantas. Hercules lalu berbalik, meninggalkan Ucok yang terdiam di tengah kerumunan. Ucok merasa dipermalukan, tetapi ia juga tahu bahwa pria itu berbeda dari siapapun yang pernah ia hadapi. Pertemuan ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia memutuskan untuk menerima tantangan itu, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang ia hadapi. Keesokan harinya, Ucok memutuskan untuk kembali ke Blok C. Kali ini, langkahnya tidak seberani sebelumnya. Malam tadi, bayangan tatapan tajam Hercules terus menghantui pikirannya. Ia tidak bisa melupakan aura mengintimidasi pria itu, tetapi gengsi membuatnya menolak mundur. Dalam benaknya, ia masih yakin bahwa kekuatan fisik dan keberanian adalah segalanya. Saat tiba di Blok C, Ucok mendapati suasana yang berbeda. Para pedagang yang biasanya sibuk menawarkan dagangan kini tampak sibuk berbisik-bisik. Beberapa dari mereka bahkan melirik Ucok dengan tatapan penuh antisipasi, seperti menunggu apa yang akan terjadi. Desas-desus tentang konfrontasinya dengan Hercules telah menyebar ke seluruh pasar. Di sudut pasar, Ucok melihat Hercules sedang duduk di sebuah bangku kayu, dikelilingi beberapa pria berpenampilan garang. Hercules tampak tenang, tetapi kehadirannya memancarkan kewibawaan yang tidak bisa diabaikan. Melihat itu, Ucok merasa darahnya kembali mendidih. Ia mendekat dengan langkah cepat, menyingkirkan rasa takut yang sempat menghantui. "Bang, aku di sini bukan untuk bicara lagi," kata Ucok dengan nada tegas, meski hatinya sedikit gemetar. "Kalau kau mau tunjukkan siapa yang lebih pantas di pasar ini, sekarang waktunya." Suara Ucok menggema, membuat semua orang di sekitar menahan napas. Hercules mengangkat wajahnya, menatap Ucok dengan pandangan yang sama seperti sebelumnya. Dingin, tajam, tapi penuh kendali. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya yang kekar dan posturnya yang tegap membuat Ucok terlihat lebih kecil dari biasanya. "Kau benar-benar tidak belajar, ya?" kata Hercules. "Kepemimpinan itu bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang dihormati." Ucok mendengus. "Hormat? Hormat itu datang kalau orang tahu kau lebih kuat. Dan aku akan buktikan kalau aku yang terkuat di sini." Ucapannya diiringi langkah maju, menantang Hercules secara langsung. Beberapa anak buah Hercules tanpa hendak maju, tetapi sang legenda mengangkat tangan, memberi isyarat untuk mundur. "Baik," kata Hercules singkat. "Kalau itu yang kau inginkan, aku akan memberimu pelajaran." Ia melangkah mendekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Hercules tidak menunjukkan rasa gugup sedikit pun, berbeda dengan Ucok yang mulai merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tanpa banyak kata lagi, Hercules melangkah ke tengah lapangan kecil di belakang kios-kios, diikuti oleh kerumunan yang penasaran. Para pedagang meninggalkan kios mereka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Ucok mengikuti Hercules dengan penuh keyakinan. Meskipun di dalam dirinya ada bisikan kecil yang memperingatkan bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan besar. Suasana semakin tegang, dan semua mata tertuju pada kedua pria itu. Kerumunan semakin ramai di lapangan kecil di belakang kios-kios. Para pedagang, yang biasanya sibuk melayani pelanggan, meninggalkan pekerjaan mereka untuk menyaksikan apa yang menjadi pusat perhatian. Ucok berdiri tegap, menatap Hercules yang tampak tenang di hadapannya. Bagi Ucok, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bukan orang sembarangan. Hercules melangkah maju tanpa banyak bicara. Gerakannya sederhana, tetapi ada sesuatu yang membuat setiap langkahnya terasa berat, seolah membawa seluruh bobot kehormatan pasar Tanah Abang. Ia menatap Ucok tanpa emosi. Hanya ada ketenangan yang sulit dibaca. "Kau masih punya waktu untuk mundur, anak muda," kata Hercules dengan nada datar. Ucok mendengus. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur," jawabnya penuh keyakinan. Tanpa menunggu aba-aba, Ucok melayangkan pukulan keras ke arah Hercules. Namun, dengan refleks yang luar biasa untuk pria sebesar dirinya, Hercules menghindar dengan mudah. Ucok terkejut, tetapi ia segera menyerang lagi, kali ini dengan lebih agresif.
Serangan demi serangan dilayangkan Ucok, tetapi tidak satu pun yang berhasil mengenai Hercules. Sebaliknya, Hercules tetap tenang, hanya bergerak seperlunya untuk menghindari pukulan itu. Wajahnya tetap datar, seperti sedang menilai lawannya. Kau punya tenaga, tapi tidak punya kendali, katanya sambil mengayunkan pukulan pertama. Pukulan Hercules telak mengenai perut Ucok, membuatnya terhuyung ke belakang. Napas Ucok tersengal. Matanya terbelalak karena tidak menyangka betapa keras pukulan itu. Tetapi ia tidak mau menyerah. Dengan sisa tenaga, ia maju lagi, mencoba membalas. Namun, Hercules kembali menunjukkan perbedaan pengalaman dan kekuatan. Satu pukulan lagi ke rahang Ucok membuatnya tersungkur ke tanah. Kerumunan yang sejak tadi diam kini mulai bersuara. Beberapa pedagang bersorak kecil, sementara yang lain berbisik tentang keberanian Ucok yang mungkin terlalu gegabah. Ucok terbaring di tanah dengan napas tersengal, mencoba bangkit. Namun, tubuhnya terasa berat, dan setiap ototnya seperti menjerit kesakitan. Hercules berdiri di depannya, tidak menunjukkan rasa bangga atau amarah. Anak muda, kau tidak butuh otot untuk menjadi pemimpin. Kau butuh otak dan hati, kata Hercules dengan suara yang kali ini lebih lembut. Ia mengulurkan tangan, sesuatu yang tidak Ucok duga. Bangkitlah, kalau kau mau belajar. Tapi kalau kau tetap ingin bertarung, aku akan menunggumu di sini. Ucok memandang tangan yang terulur itu dengan rasa malu bercampur bingung. Kerumunan menjadi sunyi, menunggu apa yang akan dilakukan Ucok. Perlahan, ia menerima uluran tangan Hercules, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin kekuatan saja tidak cukup untuk bertahan di dunia ini. Setelah menerima uluran tangan Hercules, Ucok berdiri dengan susah payah. Tubuhnya masih terasa sakit, tetapi harga dirinya lebih terluka daripada otot-ototnya. Ia menatap pria di depannya dengan campuran rasa kagum dan frustrasi. Hercules, sosok yang ia anggap hanya pria tua dengan cerita kosong, kini menjadi seseorang yang ia hormati, meski dengan enggan. Kerumunan yang semula riuh perlahan membubarkan diri, kembali ke aktivitas masing-masing. Namun, bisikan tentang pertarungan itu masih terdengar di sudut-sudut pasar. Ucok yang sebelumnya dikenal sebagai pendatang sombong kini dilihat dengan sudut pandang berbeda. Ia tidak lagi sekadar dianggap pengganggu, melainkan sebagai pemuda yang berani menantang Hercules, sesuatu yang jarang terjadi. Hercules menepuk bahu Ucok. Kau punya nyali, dan itu bagus. Tapi, nyali saja tidak cukup untuk bertahan di tempat seperti ini. Kau harus belajar memahami apa yang membuat orang-orang di sini tetap berdiri, meski setiap hari dihantam kerasnya hidup, katanya dengan nada tegas namun tidak menghakimi. Ucok hanya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada yang lebih besar daripada ambisi pribadinya. Selama ini, ia menganggap kekuasaan adalah segalanya. Tetapi Hercules membuka matanya pada kenyataan yang berbeda. Aku tidak akan menyerah, Bang, ucap Ucok akhirnya. Tapi, aku mau tahu apa yang kau maksud dengan menjaga pasar ini. Hercules tersenyum kecil, lalu mengajak Ucok berjalan menyusuri pasar. Di sepanjang jalan, ia menunjukkan bagaimana para pedagang saling membantu, berbagi informasi, dan menjaga satu sama lain. Tanah Abang ini bukan cuma soal jual beli. Ini adalah keluarga besar. Kalau kau ingin dihormati di sini, kau harus jadi bagian dari keluarga itu. Bukan jadi ancaman, jelasnya. Ucok mulai melihat pasar itu dengan sudut pandang yang berbeda. Ia melihat seorang pedagang kecil yang membagi makanan dengan tukang becak, seorang ibu yang membantu tetangganya mengangkat barang dagangan, dan anak-anak kecil yang bermain di sudut pasar. Ada kehidupan di balik hiruk-pikuk ini, sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Kau punya potensi, Ucok, kata Hercules saat mereka berhenti di depan sebuah kios kosong. Tapi, potensi itu harus diarahkan. Kalau kau mau belajar, aku bisa membimbingmu. Bukan untuk menjadi penguasa, tapi untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya. Ucok terdiam sejenak, memproses kata-kata itu. Dalam hatinya, ia tahu Hercules tidak sedang menggurui. Ia benar-benar tulus. Aku akan coba, Bang, jawab Ucok akhirnya. Kata-kata itu keluar dengan sedikit ragu, tetapi penuh dengan kejujuran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa mungkin
Hanya mungkin, ada jalan lain untuk mencapai apa yang ia inginkan. Jalan yang tidak melibatkan paksaan atau kekerasan. Jalan yang membutuhkan keberanian, bukan hanya otot. Hari-hari berlalu sejak Ucok menerima tawaran Hercules untuk belajar. Kehidupan Ucok di pasar Tanah Abang mulai berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan dada membusung, mencari mangsa untuk dipala. Sebaliknya, ia mulai memperhatikan setiap sudut pasar dengan cara baru. Mempelajari bagaimana tempat itu berfungsi seperti mesin besar yang bergantung pada kerjasama dan kepercayaan. Di bawah bimbingan Hercules, Ucok diberi tugas sederhana. Ia membantu seorang pedagang kain menggulung gulungan besar dan berat untuk pembeli. Meski tugas itu tampak remeh, Ucok melakukannya dengan serius. Awalnya, ia merasa canggung. Tetapi ketika pedagang itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh di hatinya. Setiap hari, Hercules mengajaknya berjalan di pasar, mengenalkan Ucok kepada para pedagang, tukang becak, hingga buruh angkut. "Kenali mereka," kata Hercules suatu hari. "Mereka ini orang-orang yang akan mendukungmu jika kau tahu bagaimana menghormati mereka." Ucok mendengar, mengamati, dan perlahan mulai memahami. Ucok juga belajar menghadapi konflik kecil di pasar. Ketika seorang pedagang kecil bersitegang dengan buruh angkut karena masalah ongkos, Ucok berdiri di tengah mereka. Alih-alih menggunakan ancaman seperti yang biasa ia lakukan, ia mencoba menenangkan keduanya. Meski suaranya agak kaku, kata-katanya mulai membawa pengaruh. Keputusan Ucok yang adil membuat keduanya berdamai. Melihat perkembangan ini, Hercules mulai melihat potensi besar dalam diri Ucok. "Kau punya bakat memimpin, Ucok. Tapi ingat, seorang pemimpin harus selalu menempatkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri," ujar Hercules. Kalimat itu tertanam dalam benak Ucok. Ia mulai menyadari bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memerintah, tetapi juga melayani. Ucok juga mulai dihormati oleh orang-orang di pasar. Para pedagang yang dulu takut padanya kini menyapanya dengan ramah. Anak-anak kecil yang sebelumnya menghindar bahkan mulai mendekatinya, meminta bantuan kecil seperti membawakan barang. Perubahan ini tidak hanya mengejutkan Ucok, tetapi juga dirinya sendiri. Ia merasa hidupnya mulai memiliki tujuan yang lebih besar. Namun, meskipun ia mulai berubah, Ucok tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Bayangan masa lalunya masih membayangi, dan tidak semua orang di pasar Tanah Abang menerima kehadirannya dengan mudah. Ada yang masih memandangnya dengan curiga, menganggapnya sebagai ancaman yang sedang menunggu waktu untuk kembali ke jalan lamanya. Ucok tidak memungkiri, ada saat-saat ia merasa ingin menyerah. Namun, setiap kali ia merasa lemah, ia mengingat kata-kata Hercules. Pemimpin sejati adalah mereka yang berani menghadapi kesalahan mereka sendiri. Kata-kata itu menjadi pegangan Ucok untuk terus melangkah, meski jalannya tidak mudah. Dan ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Ucok semakin diterima oleh para pedagang di Tanah Abang, tetapi tidak semua orang senang melihat perubahannya. Beberapa kelompok preman yang merasa terganggu dengan kehadirannya mulai menyusun rencana untuk menggoyahkan Ucok. Salah satu kelompok itu dipimpin oleh Joko, seorang preman licik yang sudah lama mengincar wilayah Blok C. Melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melemahkan posisi Ucok sekaligus menantang wibawa Hercules. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi, Joko dan anak buahnya mendatangi Ucok yang sedang membantu seorang pedagang membereskan kiosnya. Mereka datang dengan wajah penuh ejekan, membawa aura ancaman yang tidak tersamar. "Ucok, kau pikir dengan berubah seperti ini, kau bisa jadi pahlawan di sini?" ucap Joko sambil menyeringai. Ucok menatap Joko dengan tenang. Dulu, ia mungkin akan merespons dengan pukulan tanpa banyak bicara. Tetapi kali ini ia mencoba bersikap dewasa. "Kalau kau ada masalah, kita bicara baik-baik. Jangan ganggu orang lain," katanya. Suaranya mantap meskipun ada sedikit ketegangan dalam dadanya. Joko tertawa keras, diikuti oleh anak buahnya. "Bicara? Kau pikir dunia ini bisa selesai dengan omongan? Kau lupa siapa dirimu dulu. Cok, kau itu sama saja seperti kami. Jangan sok suci di sini," balas Joko sambil mendekat, mendorong dada Ucok dengan kasar. Para pedagang di sekitar mulai khawatir, beberapa diam-diam pergi mencari Hercules. Ucok tetap bertahan. Ia tahu ini adalah ujian bagi dirinya. Ujian yang akan menentukan apakah ia benar-benar telah berubah. Namun,
Joko tidak puas hanya dengan intimidasi verbal. Ia mencoba memukul Ucok. Tetapi Ucok berhasil menahan serangan itu dengan cepat. Aku bukan Ucok yang dulu. Joko, kalau kau ingin masalah, aku bisa meladenimu. Tapi, pikirkan orang-orang di sini. Mereka tidak butuh kekacauan, kata Ucok tegas. Tiba-tiba, langkah berat terdengar mendekat. Hercules muncul dari kerumunan, diikuti oleh beberapa anak buahnya. Wajahnya keras. Matanya menatap tajam ke arah Joko. Apa yang kau lakukan di sini, Joko? Tanyanya, suaranya berat dan penuh wibawa. Kehadirannya langsung membuat Joko dan anak buahnya mundur beberapa langkah. Ini bukan urusanmu, Hercules. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada anak buah barumu ini, jawab Joko, mencoba terdengar percaya diri meskipun tubuhnya gemetar. Hercules mendekat, berdiri di antara Joko dan Ucok. Ucok bukan anak buahku. Dia adalah bagian dari keluarga besar Tanah Abang. Kalau kau mau cari masalah dengannya, kau harus berurusan dengan kami semua, ucap Hercules sambil menatap Joko dengan tajam. Joko tidak berani melawan. Ia tahu Hercules bukan orang yang bisa ditantang tanpa konsekuensi. Dengan gerakan enggan, ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi. Setelah mereka menghilang dari pandangan, Hercules menepuk bahu Ucok. Kau sudah membuktikan sesuatu hari ini, Ucok. Kau bukan lagi preman. Kau sekarang seorang pemimpin, katanya. Ucok hanya tersenyum kecil, merasa beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa berada di jalur yang benar.